Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok GoDrone. GoDrone, kita mau menciptakan sebuah drone food delivery service number one in Asia. Jadi kita ingin food delivery service itu, terutama di Indonesia dan pastinya di Asia juga, udah nggak pakai motor lagi, udah nggak pakai delivery secara konvensional, tapi kita ingin nge-improve food delivery service itu untuk diantarkan lewat drone. Nah, fase pertama ini adalah fase questioning atau pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan pertama adalah apa sih kendala yang dirasakan konsumen saat memesan makanan? Dan ini dilakukan pada saat tahap observing. Terus yang kedua juga apa sih yang membuat pengantar itu mengantarkan makanannya dengan terlambat? Ini juga dilakukan pada saat observing. Dan yang ketiga, apakah bisa kita memesan makanan dengan cepat walaupun jaraknya jauh? Ini juga dilakukan pada saat observing. Dan yang terakhir adalah apakah drone bisa digunakan saat hujan, dan ini dilakukan saat experimenting. Oke, selanjutnya masuk ke fase 2, yaitu fase questioning. Nah, yang pertama itu ada mengapa drone dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan transportasi darat. Nah, ini dilakukan pada tahap observing. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana jika pelanggan membatalkan pesanan secara tiba-tiba? Itu dilakukan pada tahap observing juga. Lalu yang ketiga, bagaimana mungkin drone bisa mengantarkan pesanan sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan? Nah, ini masuk ke tahap observing juga. Lalu yang terakhir, mengapa tidak drone tersebut dikendalikan secara otomatis? Nah, ini dilakukan pada tahap experimenting. Oke, selanjutnya ada tahap observing, yaitu aktivitas untuk mengetahui, memahami, dan mendapatkan informasi dari sebuah fenomena. Nah, dalam bisnis ini kita melihat ada 6 kompetitor, yaitu yang pertama ada Express Food dari perusahaan Malaysia. Hasil yang kita dapat adalah layanan pengiriman makanan menggunakan drone ini membutuhkan waktu yang lebih singkat, tetapi jarak pengiriman terbatas dan jenis makanan yang tersedia masih terbatas. Pembeli hanya perlu melakukan pemesanan secara online dari aplikasi, dan nanti drone akan menerbangkan. Dan bahkan ketika hujan, drone masih bisa diterbangkan, tetapi tidak untuk hujan deras. Tarif pengiriman menggunakan layanan ini juga lebih murah dibandingkan dengan layanan offline. Nah, selanjutnya juga ada dari Uber Eats, yaitu perusahaan Amerika Serikat. Kita dapat beberapa data, yaitu yang pertama, layanan ini terbukti untuk memangkas waktu pengiriman, dan kelak Uber akan melakukan kolaborasi dengan Volvo Cars untuk meningkatkan layanan pengiriman secara dari drone ke rumah konsumen. Oke, next. Nah, selanjutnya ada dari Wing dari Alphabet, yaitu perusahaan dari Australia. Kita dapat data bahwa pengiriman layanan menggunakan drone ini adalah perusahaan pengiriman pertama yang menggunakan drone. Nah, ini telah mengalami uji percobaan selama 18 bulan dan telah mengantongi izin dari FAA. Nah, pengiriman menggunakan drone ini mengurangi emisi dan kemacetan lalu lintas. Selain itu, terdapat kendala yaitu berupa suara bising yang ditimbulkan dari drone yang sempat membuat masyarakat marah. Nah, mekanismenya sendiri, pelanggan akan memesan melalui aplikasi seluler, dan drone akan mengirimkannya langsung ke rumah mereka dalam hitungan menit. Tetapi dalam mekanisme dari Wings ini, dia memiliki jam pengiriman tertentu, yaitu pada Senin dan Jumat pukul 7-20, dan Minggu pukul 8-20. Drone juga dilarang untuk melewati jalan-jalan utama, dan terdapat syarat-syarat ketinggian antara drone dan pelanggan, serta kecepatan dari drone yang akan dijalankan. Next. Nah, yang keempat ada Flytrex du Reykjavik, yaitu perusahaan dari Islandia. Nah, pengiriman ini tuh dilatar belakangi oleh kondisi topografi dari Islandia, yaitu yang jalanan penuh lubang dan berupa perairan. Nah, Flytrex ini bekerja sama dengan toko dari yang menyediakan berbagai jenis makanan. Drone yang digunakan yaitu drone modifikasi dari DJI Marches 6000 yang hexacopter.
dengan kompartemen untuk membawa beban dan kabel untuk menurunkan makanan dari drone ke konsumen. Nah, pelayanan ini membutuhkan waktu yang singkat dan dapat mengurangi kemacetan. Jaraknya juga masih terbatas antara 3 sampai 6 km dan beban yang dibawa sampai 3 kg. Nah, selain itu ada beberapa ketentuan yang dimiliki dari Viltrex, yaitu drone hanya boleh diterbangkan di 13 rute yang sudah ditetapkan, dan mekanismenya makanan yang akan dikirimkan dari ujung teluk ke ujung yang lainnya, dan di sana sudah ada staf yang menunggu, lalu staf tersebut akan mengantarkan makanan ke rumah rumah pelanggan. Nah, kendala dari drone ini adalah yang pertama ada gangguan, yaitu dari gangguan udara, dan yang kedua ada risiko drone jatuh dari langit, dan yang ketiga drone dapat menjadi target sabotase. Next. Nah, yang kelima ada Foodpanda dari Singapura. Hasil yang kita dapat yaitu yang sama. Layanan ini membutuhkan waktu yang lebih singkat dan hanya beberapa item makanan saja yang dapat dibawa. Dan jarak operasinya hanya sampai 3 km. Nah, mekanismenya sama dengan yang sebelumnya, jadi drone itu hanya mengambil makanan, lalu mengirimkannya ke titik pengumpulan atau titik yang sudah ditentukan. Lalu di sana akan ada pengemudi yang akan menyelesaikan pengiriman ke rumah pelanggan. Nah, drone yang digunakan yaitu menggunakan DroneX, yaitu jaringan drone dari ujung ke ujung yang dirancang untuk melakukan tugas secara mandiri. Nah, yang terakhir ada Amazon Prime Air dari Amerika Serikat. Nah, ini menggunakan desain drone hybrid dengan sistem otomatis yang akan menghindari hambatan di udara seperti burung. Nah, drone ini mampu terbang hingga 24,1 km dan beban seberat 2,2 kg. Layanan ini memerlukan waktu yang singkat, yaitu sekitar 30 menit. Next. Selanjutnya ada networking, pihak yang dijadikan jejaring. Ini yang pertama itu sosial media. Alasan milih sosial media karena saat ini sosial media itu jadi salah satu platform paling berpengaruh untuk mengenalkan suatu produk baru atau inovasi baru. Contohnya itu kayak Instagram, YouTube, atau TikTok. Yang kedua itu influencer. Influencer itu bisa kayak selebgram atau yang suka buat TikTok gitu. Nah, alasan kita itu karena banyaknya selebgram yang sedang naik daun saat ini memudahkan kita untuk menggunakan jasa mereka sebagai iklan dari inovasi atau produk yang kita buat. Contohnya kayak misalkan ada Rachel V-nya atau Fadil Jaidi gitu. Terus yang ketiga itu ada antar perusahaan drone. Alasannya itu karena untuk mempercepat produksi drone perusahaan kita. Nah, ini selanjutnya ada associating. Jadi apa produknya itu apa sih? Jadi yang udah dijelasin itu GoDrone merupakan jasa pengantar makanan yang pengantarnya itu tuh menggunakan drone. Terus masalah yang diselesaikannya itu adalah keterlambatan saat memesan makanan, kemacetan, dan hujan. Terus pengguna potensialnya itu adalah masyarakat umum, terutama yang suka memesan makanan. Terus ada potensi masalahnya, itu tuh ada baterai habis di tengah jalan. Kemudian ada kelebihannya juga, jadi yang pertama ada terhindar dari kemacetan, terus ini juga tetap bisa beroperasi walaupun saat hujan, dan ini juga bisa mempersingkat waktu pengiriman. Namun tetap juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama baterainya cepat habis, terus yang kedua keterbatasan jarak, beban, dan jam operasional, karena menurut orang-orang yang memiliki drone ada jarak tertentu yang nantinya tuh drone itu akan kehilangan sinyal gitu. Next. Oke, setelah tadi dijelaskan tentang prosesnya nih sampai kita bisa menjadi sebuah produk drone delivery service, akhirnya kita sudah menciptakan mock-up dari GoDrone mobile application. Jadi the future is now. Dan ini bentuk tampilannya untuk halaman awal. Tahapan sign in, sign up-nya seperti ini. Nah, ini merupakan halaman utama dari si GoDrone ini nantinya, bentuk aplikasinya. Jadi seperti aplikasi pemesanan makanan pada umumnya,
kita akan memberikan beberapa rekomendasi seperti fast food, beverage, dessert, snack, dan best selling, dan juga ada restoran di dekat mereka dan lain-lain. Kita juga akan bekerja sama dengan beberapa restoran tentunya seperti McDonald's atau mungkin Pizza Hut untuk memasukkan produk-produk mereka sebagai tahap pilot project di dalam si GoDrone ini nantinya. Ini tahapan untuk pemesanannya seperti ini. Nah, di sini mereka bisa memilih apakah mau memakai drone delivery dengan estimasi waktu 15-30 menit, atau mungkin mereka tetap mau menggunakan motorcycle delivery dengan kisaran 1-2 jam karena terbatasnya karena kemacetan yang sudah dijelaskan di awal, atau mungkin mereka mau pick up sendiri gitu. Dan kita tetap merekomendasikan drone delivery karena itu merupakan produk dari kami, cuman tidak menutup kemungkinan kita tetap membuka motorcycle deliver untuk menambahkan pemasukan perusahaan nantinya. Di sini juga mereka tinggal menulis alamat dari rumah mereka seperti apa, dan melakukan payment-nya juga karena semua lewat mobile application, maka payment-nya juga semua online, bisa menggunakan credit card atau menggunakan GoDrone Pay atau PayPal atau aplikasi pembayaran payment lainnya yang online. Lalu mereka tinggal membayar, dan ini mereka juga bisa men-tracking si drone ini sudah sampai mana gitu, supaya nanti kita tuh nggak nunggu-nunggu si drone ini kok lama banget sih nyampainya gitu. Kita bisa nge-track, kita bisa ngelihat si GoDrone ini perjalannya kira-kira berapa lama lagi. Lalu setelah sudah beres, mereka bisa memberikan rating terhadap restorannya dan memberikan rating juga terhadap pelayanan dari si drone tersebut. Jadi pas drone-nya sudah datang, mereka tinggal ngambil sendiri dari drone-nya, lalu ntar secara otomatis si drone itu akan terbang lagi menuju base camp-nya. Oke, sekian dari penjelasan singkat dari GoDrone Food Delivery Service. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.